Bagaimana cara kamu menghabiskan 30 menit pertama setelah bangun tidur akan menentukan kualitas kesehatan, mood, dan produktivitas kamu selama 16 jam ke depan. Banyak orang merusak hari mereka bahkan sebelum sikat gigi. Hari ini, saya akan bongkar morning routine berbasis sains, bukan tren TikTok, yang saya terapkan sendiri untuk menjaga metabolisme dan longevity. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Pagi hari adalah fase priming atau pemanasan. Bayangkan atlet lari, kalau dia nggak pemanasan, pasti cedera. Tubuh kita juga sama. Selama kita tidur, tubuh melakukan servis berat, detoksifikasi otak, perbaikan otot. Saat bangun, kondisi tubuh kita itu unik. Dehidrasi, temperatur rendah, dan hormon kortisol mulai naik. Ini disebut dengan cortisol awakening response atau CAR. Kortisol meningkat 50-75% dalam 30-45 menit pertama setelah bangun untuk mempersiapkan kewaspadaan tubuh. Kalau pemanasan kita salah, misalnya langsung minum kopi manis sambil scroll berita politik, kita bisa merusak ritme hormon itu. Jadi, ini dia 5 protokol pagi untuk longevity. Protokol yang pertama, rehidrasi. Kenapa? Karena kamu kehilangan cairan tubuh yang signifikan lewat napas dan kulit semalaman. Kehilangan air tak kasat mata atau insensible water loss saat tidur rata-rata berkisar 300-500 ml. Bahkan bisa lebih kalau kamu tidur di tempat yang panas atau lagi sakit. Darah kamu jadi lebih kental, dan jantung kerja lebih keras untuk memompa darah yang kental itu. Jadi, minum kurang lebih 500 ml air putih saat bangun tidur bisa mengganti cairan tubuh yang hilang semalaman itu. Protokol kedua, light viewing atau melihat cahaya. Ini ilmu dari kronobiologi. Di mata kita ada sel ganglion retina photosensitive intrinsic atau IPRGCs yang mengandung melanopsin, yang sangat sensitif terhadap cahaya biru atau cahaya di pagi hari untuk menekan melatonin dan mengatur suprachiasmatic nucleus atau jam biologis induk. Dia butuh sekitar 10.000 lux cahaya untuk kasih sinyal ke otak. Cahaya luar ruangan, walaupun mendung, biasanya lebih dari 10.000 lux. Sedangkan lampu ruangan, itu biasanya kurang dari 500 lux. Jadi, nggak mempan. Kamu harus keluar teras atau buka jendela lebar-lebar. Cukup 10-20 menit. Sinyal cahaya ini mengatur circadian rhythm. Efeknya, tubuh stop produksi melatonin atau hormon ngantuk dan mempersiapkan timer untuk tidur nanti malam. Jadi, obat insomnia terbaik diminum pagi hari, yaitu cahaya matahari. Protokol yang ketiga, naikkan suhu inti tubuh. Tubuh kita dingin pas bangun. Enzim-enzim belum optimal. Lakukan gerakan ringan 5 menit aja. Jumping jacks, push up, atau peregangan stretching. Tujuannya bukan untuk bakar kalori, tapi untuk mengalirkan oksigen ke otak. Studi menunjukkan gerakan fisik di pagi hari meningkatkan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, suatu protein yang mendukung kelangsungan hidup neuron atau saraf dan sinaps baru. Pupuk buat sel otak biar fokus. Protokol yang keempat, sarapan tinggi protein. Kalau kamu sarapan ya. Kesalahan fatal orang Indonesia, sarapan full karbo, nasi uduk, bubur, roti selai. Ini bikin glucose spikes. Kamu bakal ngantuk jam 10 pagi, namanya postprandial dip, di mana lonjakan gula darah yang tinggi memicu pelepasan insulin besar-besaran, yang kemudian bisa menyebabkan penurunan gula darah secara drastis atau reaktif hipoglikemia yang memicu rasa ngantuk. Fokus ke protein, telur, ikan, tahu, tempe. Protein menekan hormon lapar ghrelin dan menaikkan peptide YY yang bikin kenyang. Protein memiliki thermic effect of food atau TEF yang tertinggi dan paling efektif memodulasi hormon kenyang. Jadi, kamu nggak bakal nyemil gorengan sebelum makan siang. Terakhir, protokol yang kelima. Jeda sebelum koneksi.
Jangan biarkan dunia luar masuk ke otak kamu sebelum kamu siap. Tahan diri buka HP minimal 20 menit awal. Paparan stresor, misalkan email, berita buruk, segera setelah bangun tidur, dapat memicu respons fight or flight atau saraf simpatis terlalu dini, yang menguras energi mental. Sedangkan mindfulness bisa menurunkan reaktivitas amigdala atau pusat emosi dan decision making di otak. Gunakan untuk berdoa, meditasi, atau gratitude journaling. Ini menurunkan baseline stres kamu. Jadi, kalau nanti macet atau bos marah, kamu lebih kebal karena mental kamu udah stabil dan siap dari pagi hari. Air, matahari, gerak, protein, dan jeda HP. Coba lakukan 5 hal ini selama 7 hari berturut-turut. Saya jamin, energi kamu bakal kerasa beda banget. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong klik like dan subscribe, dan share ke grup keluarga yang suka kirim hoaks kesehatan. Mendingan kirim ini, yang ada ilmunya. Sampai jumpa!